sayembara raja. Dikisahkan seorang raja yang tinggal di sebuah wilayah kerajaan yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Seluruh rakyat di kerajaan itu memiliki kehidupan aman, tentram dan bahagia karena sang raja yang penyayang, adil dan bijaksana. Akan tetapi ada satu masalah serius yang mengganggu pikiran dan ketenangan sang raja. Masalah itu adalah sang raja tidak memiliki putra mahkota. Jika sang raja wafat, maka tidak ada yang dapat menggantikan raja menjadi pemimpin yang baru. Oleh karena itu, pada suatu hari sang raja mengadakan musyawarah besar yang mengundang permaisuri kerajaan, penasehat, prajurit, punggawa kerajaan, dan seluruh pegawai istana, lengkap di sebuah balairung istana. Di balairung tersebut sang raja membuka musyawarah. Wahai para penasehat, para punggawa, dan seluruh pembantuku, kalian pasti sudah tahu semua, aku tidak memiliki putra mahkota, dan hal ini membuatku risau. Benar Baginda Raja, lantas apa yang Baginda Raja risaukan? Begini, karena aku tidak memiliki putra mahkota, tentu sepeninggalku harus ada yang menggantikan diriku. Penasehatku dan kalian semua yang ada di sini, apa saran kalian? Suasana menjadi hening dan sunyi. Semua yang hadir dalam rapat itu mencoba berpikir tentang bagaimana jalan keluar terbaik untuk masalah yang dihadapi raja mereka. Tiba-tiba terdengar suara. Ibu, saya ada saran. Oh, apa saranmu? Kita umumkan saja ke seluruh pelahak negeri bahwa kerajaan kita butuh pemimpin yang baru. Maksud kamu apa, penasehatku? Beribu maaf Baginda, maksud saya kita adakan sayembara. Oh, saran yang bagus sekali. Maka mulai besok pagi umumkan ke seluruh penjuru negeri bahwa raja mengadakan sayembara untuk memilih calon raja dan pemimpin yang baru. Baik Baginda. Pertemuan kali ini cukup. Setelah selesai pertemuan besar tersebut, seluruh pegawai istana semuanya sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengadakan pengumuman bahwa sang raja mengadakan sayembara. Setelah semua persiapan selama sehari semalam, maka telah siap disampaikan adanya pengumuman sayembara raja ke seluruh pelosok kerajaan dan desa-desa. Di pagi hari yang cerah, di sebuah pasar, para pedagang dan pembeli sedang mengadakan jual beli. Di saat para pedagang dan pembeli sedang beraktivitas,
tiba-tiba dua petugas istana datang. Pengumuman. Titah Baginda Raja. Wahai rakyatku, karena aku tidak memiliki putra mahkota, maka dengan ini aku umumkan pada para pemuda untuk ikut sayembara. Siapa yang bisa memenangkan sayembara akan menggantikanku sebagai raja dan pemimpin yang baru untuk negeri ini. Suasana pasar bertambah riuh. Orang-orang yang di pasar saling bertanya perihal sayembara raja. Di antara orang-orang di pasar ada beberapa pemuda yang hadir di tempat itu, yang mana mereka ingin mengikuti sayembara raja tersebut. Di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda menemui ibunya di rumah pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda sedang apa? Oh, ini Bunda sedang menjahit baju kamu yang sobek. Kamu murung, ada apa? Bunda, mungkin Bunda juga sudah tahu kalau Raja membuat sayembara untuk memilih calon Raja baru negeri kita. Dan aku ingin ikut Bunda. Bagaimana Bunda? Oh, jadi itu yang membuatmu murung. Engkau anakku satu-satunya. Sedih sekali jika aku harus berpisah denganmu. Tapi untuk hal ini terserah kamu saja. Jadi saya diizinkan Bunda. Ya, Bunda izinkan. Terima kasih Bunda. Sekalian saya minta restu dan pamit kepada Bunda untuk pergi ke ibu kota hari ini juga. Ya, baiklah. Semoga engkau berhasil. Insya Allah Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan adanya sayembara raja, seluruh warga kerajaan dan pegawai kerajaan sangat sibuk. Peserta sayembara harus mengikuti berbagai tes, yakni tes baca tulis, seni pemerintahan, seni bela diri, dan lain-lain. Dari ribuan pemuda yang ikut sayembara, tersisa beberapa peserta yang sore itu sedang mengikuti tes seni bela diri di alun-alun kerajaan. Peserta satu. Peserta dua. Peserta tiga. Peserta empat. Peserta lima. Peserta enam. Stop. Kami umumkan
sayembara bahwa yang berhak ikut tes terakhir adalah Yuda, Anasi, Yahya, dan Kelvin. Peserta yang lolos besok pagi harus menghadap Baginda Raja untuk menerima tugas terakhir dari Baginda. Ya. Para peserta yang lolos untuk mengikuti tes terakhir malam itu bersiap-siap dan berpikir apa gerangan tugas yang akan diberikan oleh Baginda Raja kepada mereka. Malam itu mereka tidak bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, keempat pemuda yang lolos seleksi tes akhir telah menghadap Raja di istana kerajaan. Mereka duduk dengan tenang dan serius. Di tengah keheningan itu, Baginda Raja membuka pembicaraan. Anak-anakku semua, menjadi pemimpin tidaklah ringan. Satu pesanku, sayangi seluruh rakyatmu sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Dan sebagai tugas terakhir dariku, terimalah bibit biji tanaman ini. Tanam dan rawatlah, dan kembalilah kepadaku 2 bulan lagi dengan membawa bibit biji tanaman kalian masing-masing. Setelah menerima tugas dari rajanya, para peserta pulang ke rumah masing-masing untuk menjalankan tugas Baginda Raja untuk menanam biji tanaman. Hari berganti hari, minggu telah berganti bulan, 2 bulan telah berlalu. Tibalah saatnya para peserta menyerahkan hasil kerja mereka merawat biji tanaman kepada sang raja. Di istana raja, 3 pemuda peserta sayembara tersenyum gembira dan puas karena bibit biji tanaman mereka telah tumbuh dan bertunas. Tetapi ada satu peserta yang sedih dan agak ketakutan karena bibit biji tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Hadir juga di istana semua pegawai dan permaisuri. Sang raja istana raja, 3 pemuda peserta sayembara tersenyum gembira dan puas karena bibit biji tanaman mereka telah tumbuh dan bertunas. Tetapi ada satu peserta yang sedih dan agak ketakutan karena bibit biji tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Hadir juga di istana semua pegawai dan permaisuri. Sang raja berjalan mendekati pemuda yang bibit biji tanamannya tidak tumbuh. Dengan wajah bijaksana dan santun dan dengan agak ragu pemuda berkata, Ampun Baginda, telah saya rawat bibit tanaman ini dengan baik. Namun bibit biji tanaman dari Baginda belum tumbuh juga. Saya telah gagal menjalankan titah Baginda. Oleh karena itu, hari ini kuserahkan segala keputusan kepada Baginda. Tidak sia-sia usaha dan harapanku. Wahai pemuda, justru engkau telah memenuhi harapanku. Dan engkaulah pemenang sayembara ini.
Ketahuilah oleh kalian semua, bibit biji tanaman yang telah aku berikan kepada para peserta sebelumnya telah aku rebus. Jadi bibit biji tanaman itu telah mati. Maka walau ditanam dan dirawat sebaik apapun, bibit biji tanaman itu tidak akan tumbuh. Aku heran ketika pemuda ini membawa bibit biji tanaman mereka yang telah bertunas. Wahai kalian tiga pemuda, karena kalian telah berani tidak jujur membohongi raja, kalian pantas mendapat hukuman yang berat. Prajurit, ringkus ketiga pemuda ini. Seketika raja langsung memerintahkan kepada para prajurit untuk meringkus dan menghukum tiga pemuda yang tidak jujur dan membohongi raja. Sedangkan pemuda yang jujur justru yang berhasil memenangkan sayembara raja, dan ia berhak menjadi raja dan pemimpin baru di kerajaan itu. Iya, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Penampilan dari putra-putri kita yang duduk di kelas 3 dan naik ke kelas 4 ya. Inilah sandiwara Sayembara Raja yang mengajarkan agar sebagai calon pemimpin salah satunya adalah ia harus mampu untuk berbuat jujur ya. Semoga kita semuanya berharap putra-putri kita besok menjadi pemimpin yang jujur. Amin.